Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-16. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Judul renungan kali ini, Ikut Merasakan, ditulis oleh Arthur Jackson. Sahabat ODB, di tahun 1994 hanya dalam kurun waktu 2 bulan, sebanyak 1 juta orang Tutsi dibantai di Rwanda oleh suku Hutu yang begitu bernafsu menghabisi saudara-saudara sebangsanya itu. Usai terjadinya genosida yang mengerikan ini, Uskup Jeffrey Rwubusisi meminta istrinya Mary untuk melayani para wanita yang telah kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Jawab Mary, "Aku hanya ingin menangis." Mary sendiri juga kehilangan banyak anggota keluarganya. Layaknya pemimpin yang bijaksana dan suami yang peduli, sang uskup menanggapi dengan berkata, "Mary, kumpulkan wanita-wanita itu dan menangislah bersama mereka." Ia tahu kepedihan yang dialami istrinya telah menyiapkannya untuk mampu merasakan kepedihan yang dialami orang lain. Sebagai keluarga Allah, gereja menjadi tempat bagi kita untuk membagikan seluruh hidup kita, yang baik maupun yang kurang baik. Kata saling dalam perjanjian baru seringkali digunakan untuk menjelaskan ketergantungan kita satu terhadap yang lain. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 dan juga ayat yang ke-16. Jangkauan keterhubungan kita diungkapkan di ayat yang ke-15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Mungkin apa yang kita alami belum seberapa dibandingkan dengan para korban genosida, tetapi kepedihan kita juga terasa nyata dan menyakitkan. Seperti yang dialami Mary, oleh karena apa yang telah Allah kerjakan bagi kita, kita dapat menerima kepedihan itu dan berbagi penghiburan kepada orang lain demi kebaikan mereka. Sahabat ODB, pernahkah Anda mengizinkan orang lain ikut merasakan kepedihan Anda? Bagaimana tubuh Kristus, yaitu gereja, membantu Anda mengatasi masa-masa sulit dalam hidup ini? Allah yang pemurah, ampunilah keenggananku untuk turut merasakan penderitaan orang lain. Tolonglah aku untuk hidup lebih sungguh sebagai anggota gerejamu yang terhubung dengan jemaat lainnya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur. Kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami kembali melalui firman-Mu yang sudah kami baca dan yang telah kami renungkan bersama. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang setia, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala aktivitas pekerjaan kami yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, Engkau akan menyertai kami lagi. Engkau akan menuntun kami. Engkau akan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan Engkau Tuhan sumber berkat. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang selalu mendengar, dan Engkau pasti akan menjawab setiap permohonan doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.